Tegang emerald. Mari kita jejeran makes you lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada hentinya kepada kita semua. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Muhammad Amin Al-Fazli ST selaku guru pengampu mata pelajaran informatika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 ingin menjelaskan pemahaman kami tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meliza Srianti. Perkenalkan, nama saya Egy Kesha. Nama saya Amelia Vega. Saya Gilang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama saya M. Dimas. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, kami akan membacakan pemahaman kami di dalam berpikir komputasional. Penjelasan yang pertama akan dibacakan oleh Egy Kesha. Kepada Egy Kesha, kami persilahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda tentu menemukan berbagai persoalan sederhana hingga rumit. Seluruh persoalan tersebut tentu memerlukan solusi. Untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks pun dapat dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Salah satunya dengan metode sistematik. Metode ini menjadi andalan untuk menyelesaikan permasalahan menjadi lebih mudah. Terutama permasalahan di dunia teknologi yang berhubungan dengan bantuan perangkat komputer. Dalam dunia teknologi, metode untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan ini biasa disebut dengan berpikir komputasional. Lantas, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Pondasi yang mendasari serta penerapannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Ramadhani. Kepada Fitri Ramadhani, kami persilakan. Pengertian berpikir komputasional dilansir dari buku Informatika karya Henry Pandia. Konsep berpikir komputasional merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Konsep ini menggunakan metode dengan cara membagi-bagi masalah tersebut ke dalam permasalahan yang lebih sederhana dan membuat solusi untuk setiap permasalahan yang telah dibagi. Konsep berpikir komputasional memiliki cara untuk mengidentifikasi masalah, memahami dan mengembangkan metode untuk mengembangkan solusi yang inovatif. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia Vega. Dengan Amelia Vega, kami persilahkan. Meskipun konsep ini dibangun dengan tujuan agar masalahan-masalahan dapat diselesaikan dengan bantuan komputer, konsep ini sebenarnya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional sendiri memiliki 4 tahapan yang membantu penyelesaian permasalahan kompleks. Melalui 4 tahapan tersebut, penyelesaian permasalahan terhadapkan pada menghasilkan solusi yang inovatif. 4 tahapan tersebut adalah dekomposisi, mengelola, atrasi, dan berpikir algoritme. Selengkapnya berikut ini penjelasan.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fazia. 4 tahapan computational thinking. Berpikir computational atau computational thinking memiliki 4 tahapan penting, yaitu 1. Decomposition. Tahap pertama dari computational thinking adalah decomposition. Dalam tahap ini, masalah dipecah menjadi lebih kecil dan sederhana. Dengan demikian, masalah tersebut dapat diselesaikan satu persatu dan dapat diidentifikasi pembagian dari mana masalah itu datang. 2. Pattern recognition. Pada tahap kedua ini, siswa harus mencari pola. Biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Dimas. Kepada M. Dimas kami persilahkan. Abstraction. Tahapan dari teknik pemecahan masalah dengan computational thinking adalah abstraksi. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah menggeneralisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tren dan keteraturan tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan karena biasanya dengan melihat karakteristik umum akan memungkinkan untuk membuat model suatu penyelesaian masalah tersebut. 4. Algoritma. Tahap terakhir adalah computational thinking adalah algoritma. Dalam tahap ini, siswa harus dapat mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step atau langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang sama. Thanks. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang Ramadan. Saran bagaimana contoh community thinking diterapkan di sekolah. Simak contoh berikut. Dalam pelajaran IPA atau sains, siswa mengamati banyak sampah plastik dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Tanah menjadi tidak subur dan tidak bisa ditanami. Bagaimana solusinya? Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan tahap dekomposisi. Ajak siswa untuk mencari tahu, 1. Apa yang menyebabkan menumpuknya sampah plastik. Orang-orang sudah sangat ketergantungan dalam menggunakan plastik pada kehidupan sehari-hari. 2. Mengapa tanah menjadi tercemar? Plastik merupakan jenis benda yang sulit untuk diuraikan secara alamiah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa Srianti. Kepada Melisa Srianti kami persilakan. Dalam tahap ini, siswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicari solusinya. Solusi pertama misalnya dengan mencari pengganti kantong plastik dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti kertas atau kantong plastik yang terbuat dari singkong. Solusi kedua adalah mencari cara mengolah sampah plastik sehingga tidak mencemari lingkungan. Misalnya dengan mendaur ulang plastik-plastik tersebut dan kemudian menggunakan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pattern atau pola yang dapat dilihat oleh siswa adalah orang menggunakan kantong plastik untuk membawa atau menyimpan barang. Orang sering berbelanja menggunakan kantong plastik. Orang suka menyimpan barang-barang dengan menggunakan kantong plastik. Tahap selanjutnya yaitu abstraksi. Pada tahap ini, siswa fokus pada alternatif pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dengan mencari bahan lain pembuat plastik yang lebih ramah lingkungan, misalnya dari singkong. Tahap terakhir yaitu algoritma. Bagaimana langkah-langkah membuat kantong plastik dari singkong yang ramah lingkungan? Siswa harus dapat menuliskan urutan langkah yang tepat dan rinci cara membuat kantong plastik ramah lingkungan dari singkong. Penerapan computational thinking dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas guru. Guru pintar harus pandai-pandai meramu pelajaran sehingga menjadi lebih bermakna. Sekian pemahaman kami di dalam berpikir komputasional. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tak pernah luput dari kesalahan. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya. Bye. Bye-bye. Bye-bye.
Dadah, assalamualaikum.